Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Bayu Fajri Nur Jamil dengan NPM 204230004, prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang Taqatul Insan atau potensi manusia. Dibuatnya video ini salah satunya untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dengan dosen Bapak Dr. Budi Jatmiko MSI. Nah, baik, langsung saja ke materi yang potensi manusia. Oke, Taqatul Insan. Pendahuluan, manusia merupakan makhluk yang sempurna atau yang tertinggi di antara makhluk lainnya. Nah, Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk sebaik-baiknya di antara makhluk-makhluk lainnya, karena Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Jadi sangat patut kita sebagai manusia bersyukur atas apa yang telah Allah berikan ini. Manusia dianugerahi akal, hati, dan penglihatan yang membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna. Jadi manusia itu sudah difasilitasi oleh Allah berupa akal, hati, dan penglihatan. Nah, tujuan Allah memberikan fasilitas ini yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa, menjalani segala perintah yang Allah berikan, dan menghindari atau menjauhi segala larangan yang Allah berikan. Manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi roh dan jasad. Artinya manusia itu memiliki dua hal, yaitu jasad, yaitu diri yang sedang kita gunakan, dan juga roh yang kelak nanti roh tersebut akan keluar saat ajalnya telah tiba. Ayat Al-Quran tentang potensi manusia ini ada banyak, salah satunya yaitu surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah telah mengonfirmasi dan memberitakan di surat At-Tin ayat 4 ini tentang kesempurnaan penciptaan manusia, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Juga di surat An-Nahl ayat 78 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati rohani agar kamu bersyukur. Jadi Allah memberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kepada manusia itu tujuannya apa? Agar kita bersyukur tentang penciptaan diri kita, agar kita mentafakuri segala ciptaan yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Nah, ada dua potensi manusia. Yang pertama yaitu potensi fisik, yaitu kemampuan fisik yang dimiliki manusia seperti kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Potensi ini dapat dikembangkan melalui olahraga dan latihan fisik lainnya. Jadi manusia ini salah satunya diberikan satu potensi yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya, yaitu potensi fisik. Dengan potensi fisik yang kuat, kita bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada di diri kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara apa melatih potensi fisik ini? Yaitu dengan latihan yang keras. Yang kedua yaitu potensi non fisik. Potensi non fisik adalah kemampuan non fisik yang dimiliki manusia seperti kecerdasan, kreativitas, dan juga emosional. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan mental. Yang kedua yaitu potensi yang non fisik yang ada di dalam diri kita, yaitu kecerdasan, kreativitas, dan emosional. Jadi pada hakikatnya manusia itu semuanya itu cerdas, tergantung kita ingin melatihnya atau tidak, ingin memaksimalkan potensi tersebut atau tidak. Nah, cara mengembangkan potensi manusia itu bagaimana sih? Yang pertama itu dengan pendidikan, dengan belajar, dengan mengembangkan terus. Karena pendidikan merupakan salah satu cara terpenting untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan dapat membantu manusia untuk mengembangkan kecerdasan, kreativitas, dan potensi lainnya yang ada di diri kita. Yang kedua yaitu latihan. Latihan merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi percuma Allah telah memberikan potensi kepada manusia, tetapi kita tidak melatih potensi tersebut, maka kita tidak akan bisa memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan itu. Cara memaksimalkannya bagaimana? Yaitu dengan melatihnya.
Karena latihan dapat membantu manusia untuk mengembangkan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan fisiknya. Latihan juga dapat membantu manusia untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan. Pentingnya lingkungan yang ada di sekitar kita sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bergaul dengan pandai besi, maka sedikit demi sedikit aroma dan juga kelakuan kita akan mengikuti apa yang ada di dekat kita gitu. Yang kedua, jika kita bergaul dengan penjual parfum, maka sedikit demi sedikit mulai dari aroma dan juga kelakuannya kita akan meniru penjual parfum tersebut. Jadi artinya jika kita bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, maka kita pun sedikit demi sedikit akan terbawa. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan teman-teman yang baik, maka sedikit demi sedikit kita akan terbawa menjadi baik. Manfaat mengembangkan potensi manusia. Yang pertama itu manusia dapat mencapai kesempurnaan sebagai makhluk Allah. Dengan mengembangkan potensi yang ada di diri kita, manusia akan mencapai derajat kesempurnaan sebagai makhluk Allah. Manusia mendapat kebahagiaan dan menjalani kehidupan dengan baik. Jadi manusia itu, jika kita bisa mengembangkan potensi yang telah Allah berikan di diri kita, maka kita insya Allah akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang ketiga itu manusia dapat memberikan peran yang positif bagi sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan potensi manusia ini, kita diharapkan bisa memberikan hal-hal yang positif terhadap makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Tips untuk mengembangkan potensi manusia yaitu satu, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kepada Allah, itu dengan cara beribadah, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang kedua yaitu kenali diri kita sendiri. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan paham dan kita akan mengerti apa sih potensi yang ada di diri kita itu. Yang ketiga itu ikhtiar dan selalu belajar dan berusaha tawakal kepada Allah, itu dengan belajar dan berusaha sesuai dengan hadis Nabi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Thalabul ilmi atau belajar atau menuntut ilmu itu penting bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga tak lupa kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya yaitu manusia merupakan makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu potensi manusia yang Allah berikan, salah satunya itu tujuannya yaitu thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.